you still looking at me? Why you still looking at me? Why you still looking at me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf bagi masnya nih. Kami datang ke sini untuk mengganggu waktunya di pagi hari ini. Jadi kedatangan kami di sini adalah untuk melakukan sebuah tugas. Yang kebetulan kami ini dari kampus Politeknik Negeri Tengah Laut di jurusan Teknik Informatika angkatan tahun 2018 semester 5. Jadi kami ke sini mau menyelesaikan tugas dari sebuah matkul dengan nama Technopreneurship, yang dimana tugasnya adalah melakukan sebuah wawancara kepada seorang yang memiliki sebuah bisnis, dan bisnis ini dapat menjadi sebuah landasan picu bagi mereka yang ada di luar sana agar mereka termotivasi untuk melakukan sebuah bisnis atau membuat sebuah bisnis untuk masa depan mereka. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Nusyabana, dan teman saya di sebelah Ihsan Nur Permadi, dan sebelah adalah Yara Priyadi. Jadi, saya mempersilahkan Mas untuk memperkenalkan diri pian dan menjelaskan atau memaparkan sebuah bisnis yang pian jalankan selama ini. Saya persilahkan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa dari Politeknik Kabupaten Tanah Laut, suatu kehormatan sekali bisa berkunjung ke tempat kita ya, tempat pengolahan pupuk kompos organik. Untuk kali ini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Al-Amin. Saya tinggal di Desa Telaga, RT 8 RW 1, Tungkaran Sahang, Kabupaten Tanah Laut. Ya, saya selaku pemilik bisnis kompos ini, pemilik usaha kompos UT Usaha Tani, ya, Usaha Tani Trek Agro Mitra Tani, yang memang bergerak di semua sektor pupuk. Ya, kami merupakan distributor pupuk. Ya, baik pupuk baik pupuk kotoran hewan, kompos, maupun limbah-limbah organik yang lain. Baik yang cair, yang curah, ataupun yang padat. Mungkin sedikit pembukaan dari saya cukup ya. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan sama kawan-kawan, silahkan ditanyakan ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ya, untuk usaha pian ini, sejak kapan pian memulai usaha ini? Usaha kami sejak 2015, cuman kita ada beberapa kendala sebenarnya, karena kita waktu itu juga sedang menjalani pendidikan. Jadi kita menjalani pendidikan sambil berwirausaha kecil-kecilan. Cuman untuk bentuk usahanya sejak 2015. Berarti ini pian dulu nih sebagai mahasiswa juga atau berpendidikan gimana, Mas? Mahasiswa. Kita di Universitas Lampung Mangkurat, Fakultas Pertanian. Jadi kemarin sambil kuliah, kita bikin usaha kecil-kecilan yang kita sanggup. Selain usaha-usaha yang lain, sebenarnya banyak usaha yang lain juga. Kebetulan kita menyesuaikan di jurusan juga. Bagaimana caranya kita supaya di sektor pertanian juga tidak ketinggalan. Kabupaten Tanah Laut contohnya, kita sebagai pemuda harus memang aktif mencari celah bagaimana membuka lapangan pekerjaan untuk orang yang lain juga, kawan-kawan di sekitar. Mungkin seperti itu harapannya ke depan, salah satunya di situ. Kemudian alhamdulillah kemarin pada saat memulai usaha ini di tahun 2015 itu ya lumayan berjalan maksudnya ada pesanan sedikit kita pesan ambil dulu tuh dari petani, kita ambil, kita olah sedikit, kita kemas,
pengemasan ya. Nggih. Kita kemas dengan tentunya memperhatikan kualitas, sehingga barang yang kita output dari hasil olah kita itu benar-benar bagus kualitasnya, sesuai dengan sesuai dengan yang diinginkan orang begitu. Nah, seperti itu. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Kan kata Masnya tadi untuk jurusan perkuliahan itu perindustrian. Di situ kan pasti ada banyak kayak misalnya ide-ide lain lah. Tapi kenapa Masnya milih produk ini untuk menjadikan usaha? Itu gimana, Mas? Memilih adalah sebuah keputusan. Jadi sebuah keputusan ketika sudah dipilih itu kita hendaknya bertanggung jawab, sama kayak kuliah. Kita memilih jurusan ini, kita harus bertanggung jawab menyelesaikan. Harapannya seperti itu. Jadi kalau ditanya saya kenapa memilih usaha pupuk, terutama pupuk kompos, yang pertama, ini sudah lama sebenarnya. Saya ingin mengenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat, terkhusus di desa saya, yang mayoritas masyarakatnya bertani. Dan tentunya di Kabupaten Tanah Laut juga, yang sektor pertaniannya itu sangat bagus. Ya kan? Sektor pertanian Tanah Laut lumayan kan? Nah itu 2 poinnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat kita masih belum memahami penggunaan pupuk organik, penggunaan pupuk kimia itu secara berimbang. Mereka masih belum memahami. Dengan status sampai dengan saat ini beberapa masyarakat, beberapa ya, nggak semuanya juga, masih mengandalkan pupuk kimia. Sedangkan pupuk kimia itu dalam jangka panjang itu bisa merusak sifat fisik tanah, sifat biologi tanah, sifat kimia tanah, mikroorganisme dalam tanah itu rusak. Ketika itu semua terganggu salah satu saja, tanah akan sakit. Bagaimana tanah yang akan sakit? Tanah kering, porositas tinggi, tidak bisa menahan air di dalam tanah. Nah, bagaimana untuk memperbaiki itu? Menggunakan pupuk kompos, menggunakan pupuk organik yang sudah diolah seperti itu. Jadi poin pentingnya, kenapa saya memilih pupuk kompos ini, prospeknya saya rasa bagus untuk memperbaiki kesuburan tanah, menjaga kelestarian kesuburan tanah, mohon maaf ya. Kemudian di tanah laut juga ada beberapa perusahaan tambang ya, yang saya rasa itu memerlukan reklamasi dan harus menggunakan pupuk yang benar-benar kualitasnya bagus, kalau enggak mati. Seperti itu. Poin yang kesekian ya, lupa udah poin keberapa. Bisnis kompos saat ini di Kabupaten Tanah Laut hanya beberapa saja yang masih menjalankan. Salah satunya saya, setelah saya cari literatur ya, merupakan sebuah prospek yang besar seperti itu. Bisa merekrut kawan-kawan di lingkungan sekitar untuk join, bergabung. Ayo kita. Nah, sambil kita sosialisasi secara perlahan kepada masyarakat. Nanti lama-lama tahu gitu. Kalau bicara kualitas kompos sama pupuk yang kimia, pupuk kompos ini bisa dikatakan dewa dari segala pupuk, karena dia sudah melalui sebuah proses yang di dalam proses itu kita menggunakan mikroorganisme yang kita ambil sendiri dari tanah, mikroorganisme lokal namanya. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan. Untuk masnya ya, kalau sekarang saya mau menanyakan tentang pendanaan. Untuk melakukan pendanaan, apakah masnya ini mencari sponsor, baik itu dalam produksi maupun pemasaran, atau bagaimana? Soal dana, soal pemasaran, intinya soal modal atau seperti apa nih? Iya. Kalau aku sih nangkapnya yang modal ya, begitu ya. Sponsor, pemasaran begitu ya. Kalau modal pribadi
kemudian kita ada dibantu dengan kemitraan. Kita membangun kemitraan. Kita waktu itu gini ya, sebenarnya usaha ini bermula ketika krisis uang, krisis ekonomi pada saat kuliah. Mungkin kawan-kawan kuliah di sana mungkin pernah merasakan itu, krisis uang. Mungkin mohon maaf pada saat punya pekerjaannya apa kan, punya kendala apa, kebetulan mohon maaf lagi orang tua mungkin nggak ngirimi uang atau apa. Nah, pada saat itu saya pribadi berinisiatif. Saya nggak punya uang waktu itu, sepeser pun nggak punya uang. Tapi ya itulah betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Saya menyampaikan kepada rekan saya. Waktu itu sama orang. Beliau ini pemilik sebuah perusahaan tambang batu bara. Ya bisa dibilang bos saya lah. Saya akhirnya direkrut menjadi supervisi di mengurus tanaman-tanaman beliau. Kemudian keluar karena tidak terjadi kecocokan, keluar dan wah saya nggak punya uang sama sekali. Saya kumpul dengan teman-teman saya membuat sebuah gagasan. Bro, ini loh, aku punya gagasan, saya jelaskan mengenai pupuk. Prospeknya, jenis pupuknya, pasarnya, kegunaannya, manfaatnya. Manfaat bukan manfaat finansial untuk kita juga, manfaat ekonomi untuk rekan-rekan. Manfaat ekonomi untuk rekan mitra inti dan rekan mitra swadaya. Jadi kita ada rekan dua, rekan mitra inti dan rekan mitra swadaya. Rekan mitra inti itu orang-orang yang ada, bahasa kitanya investor. Mereka tidak ngapa-ngapain, mereka investor. Dan itu saya kumpulkan dari kalangan semua mahasiswa. Jadi semua mahasiswa yang memiliki tujuan dan pandangan yang sama, ayo bergabung menjadi mitra inti. Kalau bentuk perusahaannya itu saya pribadi pemegang saham utamanya. Nah, dari situ pendanaannya berjalan. Kalau dari segi sektor pemasaran itu semua memasarkan, semua marketing seperti itu. Berarti untuk pemasaran melalui marketing yang untuk teman-teman atau gimana? Kalau pemasaran kita bisa mendatangi langsung ke instansi terkait. Misal kita datang ke perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, kita langsung datang ke kadang mahasiswa pertanian tuh kadang dia melakukan penelitian tuh, kadang kita juga brosur ke mereka, ini brosur kita jual pupuk loh gitu. Kita datang ke perusahaan tambang, siapa tahu mereka tertarik untuk reklamasi menggunakan pupuk kita yang kita jual, kita tawarkan di media sosial. Kemudian rekan-rekan mitra swadaya juga mitra swadaya itu pelaku utama di sektor pertanian. Mereka juga memasarkan dari teman ke teman begitu, dari media sosial seperti itu. Berupa kunjungan langsung, kadang ke tempat silaturahmi, kadang ke kebun petani. Pak, nanam cabai Pak ya? Oh iya, misal cabainya udah ditanam kan? Wah, kita tawarkan. Wah Pak, kalau dikasih pupuk ini bagus nih Pak, nanti muncul daun tunas baru. Dan memang terjadi, ketika dipupuk muncul tunas baru lagi, tumbuh lagi dia. Nah itu. Nah, ke depan nanti aku pesan lagi katanya, aku mau nanam semangka habis ini. Nah, pesan mereka. Seperti itu. Nah, untuk cabangnya sudah ada atau belum, Mas? Cabang yang aktif itu ada 2. Kalau cabang yang aktif dulu ya. Jadi ada 2 nih, cabang yang aktif dan pasif. Cabang yang aktif salah satunya di sini. Di sini itu baru 1,5 bulan kita aktifkan. Makanya ini agak berantakan. Di kemarin kandang jamur tiram. Kandang yang aktif itu ada di Banjarbaru sama di sini. Tuh ada alamatnya di situ. Kandang yang pasif
Dari yang paling jauh di Tapin ada, kemudian di Bati-Bati, di Desa Maluka Baulin di Kurau ada, sama di Sungai Danau. Seperti itu. Kalau di sini sendiri ada karyawan-karyawan atau masnya sendiri yang mengolah pupuk tersebut? Langsung kita sendiri, kalau karyawan kita belum ada. Kita hanya kemitraan. Kita nyebutnya bukan karyawan. Kita nyebutnya mitra swadaya. Mereka pelaku utama. Mereka marketing, mereka yang mengerjakan. Kalau mereka nanam, kita bantu nanam. Seperti itu. Bahasanya itu, mitra swadaya itu adalah rekan-rekan yang memang memiliki sebuah visi, sebuah pemikiran yang sama di sektor pertanian, dan mereka bersedia untuk kita bina. Tuh, jadi kita sistemnya begitu. Seperti itu. Jadi membina mereka biar mereka berkembang, tidak jalan di tempat. Nah, tuh. Ada lagi untuk yang lain? Mungkin terakhir ya, Bang. Oh ya, boleh. Karena durasinya udah terlalu panjang. Ya, untuk kedepannya rencana Masnya untuk usaha Masnya ini, apa rencana kedepannya untuk yang ditambahkan atau dikembangkan dari usaha Masnya ini? Rencana ke depan ya, Rencana ke depan terkait usaha. terkait usaha ini. Kalau memang bisa, kita akan menambah beberapa fasilitas-fasilitas agar memudahkan proses produksi. Seperti itu, seperti mesin pencacah, mesin chopper, ya fasilitas yang menunjang kegiatan produksi. Harapan kita seperti itu, sehingga apa yang kita bikin outputnya bagus, kualitasnya bagus, dan tentunya ketika hemat biaya, hemat energi, kemudian tepat waktu juga. Misal begini nih, ada yang pesan, kita ibaratnya agak terlambat dalam pengiriman karena kita harus kong kali kong, ngayak dulu apa segala macam kan, seperti itu. Kemudian ya itulah untuk saat ini kan, kita nggak tahu untuk berjalannya di sini kan masih 1,5 bulan, mau 2 bulan. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa lebih bagus, harapannya itu aja sih. Cukup Ya mungkin cukup sekian Mas untuk wawancara kita pada Pian pada hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Pian yang telah meluangkan waktu Pian untuk melakukan wawancara pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga Pian telah memaparkan perjalanan bisnis yang telah Pian lakukan selama ini kepada kami. Baik. Dan itu merupakan sebuah pengetahuan dan motivasi yang sangat berharga atau memiliki arti yang sangat baik bagi diri kita maupun orang lain. Dan harapan kita adalah semoga orang yang di luar sana yang sadar akan sebuah bisnis, bahwa bisnis itu penting bagi diri kita semua, dengan melakukan sebuah atau keinginan kita dari hati paling dalam untuk melakukan sebuah bisnis tersebut. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu petani di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, untuk kalau mau tanya-tanya pupuk boleh langsung dengan saya. Nomor teleponnya nanti ulun sebutkan. Mau tanya-tanya pupuk boleh, kemudian mau tanya-tanya tentang tanaman yang lain boleh, konsultasi kita sharing. Bukan berarti di sini saya menawarkan bahwa saya yang paling bisa, bukan. Kita sharing, kalau ada masalah mungkin di tanamannya atau apa, kita bisa sharing. Untuk pemesanan pupuk itu bisa diantar, bisa dikirim langsung,
atau langsung diambil. Nah, seperti itu. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pemesanan pupuk itu di 0821 500 82300. Nah, itu dengan Amin, saya Amin. Baik, mungkin itu saja. Alamatnya Kalau alamat ya, alamat distribusi, alamat produksi itu di Desa Telaga. Desa Telaga, Tungkaran Sahang, Kabupaten Tanah Laut. Desa Telaga, Tungkaran Sahang ya. Situ. cukup, Mas. Cukup. Kalau harga tadi soal harga ya, bicara harga, kita harga ya bersaing lah. Kita bilang murah nanti salah juga. Kita harga bersaing. Kita harga konsisten. Sesuai dengan barang yang kita produksi. Seperti itu. Jadi cukup dari kami juga. Terima kasih kepada Masnya sudah meluangkan waktu. Mungkin tadi sudah ditutup juga. Kami mungkin berjabat tangan dulu Mas. Terima kasih. Semangat semuanya. Semoga cepat lulus ya. Kami